Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ayu Nasyatul Musayaro dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas metode pendidikan selama pandemi. Apa metode pendidikan selama pandemi? Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kehadiratnya kita dapat berkumpul di virtual kali ini. Ya, saya akan membahas apa itu kurikulum darurat pandemi. Kurikulum darurat pandemi ini diterapkan di masa pandemi Corona COVID-19. Sejak awal kemunculan kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah menaruh fokus yang sangat besar terhadap sektor pendidikan. Lembaga pendidikan di sekolah dan di kampus dianggap menjadi sarana penyebaran virus yang paling besar, terutama bagi generasi seperti kita, yaitu generasi muda atau pelajar yang berpeluang besar menjadi karir virus. Penerapan metode pendidikan daring atau pembelajaran jarak jauh adalah langkah utama yang diambil pemerintah guna mencegah transmisi virus 19. Di lanskap pendidikan, sekolah dan kampus ditutup, pembelajaran daring pun dibuka. Memasuki tahun baru 2020-2021, situasi pandemi dalam negeri ini belum juga usai. Alhasil, pembelajaran jarak jauh pun menjadi langkah utama yang tetap harus dilaksanakan. Namun ada satu inovasi atau strategi yang berupaya yang harus diterapkan oleh pemerintah pada tahun ajaran baru ini, yakni kurikulum darurat pandemi. Apa itu kurikulum darurat pandemi? Kurikulum darurat pandemi adalah upaya penyederhanaan kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum ini disusun untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sepanjang ajaran tahun 2020 tahun 2021. Secara garis besar, dalam kurikulum ini terdapat pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Tujuan dari pengurangan ini adalah untuk memfokuskan pembelajaran pada subjek esensial yang lebih mendalam. Meski begitu, kurikulum darurat pandemi ini tidak bersifat wajib, artinya setiap lembaga atau instansi dapat melaksanakan kurikulum darurat pandemi atau tidak sesuai kebijakan masing-masing. Jadi, seluruh jenjang pendidikan pada kondisi khusus memiliki 3 opsi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional. Seperti yang saya katakan tadi, setiap lembaga atau instansi pendidikan tidak diwajibkan untuk mengikuti kurikulum darurat pandemi. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat pandemi yang tadi saya sampaikan itu, yaitu penyederhanaan setiap mata pelajaran. Yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Selanjutnya, apa manfaat dari inovasi metode pendidikan tersebut? Dalam kebijakan kurikulum darurat pandemi ini, pemerintah berupaya memberikan solusi yang lebih baik lagi untuk mendukung kualitas pendidikan selama COVID-19 ini. Setidaknya terdapat 2 keuntungan dari penerapan kurikulum ini, yaitu yang pertama, yaitu siswa tidak dibebani ketuntasan kurikulum. Apa maksudnya? Dengan penerapan kurikulum darurat penyederhanaan kurikulum, siswa tidak lagi diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum saat kenaikan kelas maupun kelulusan. Yang kedua, guru tidak dibebani target kerja tatap muka. Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan bagi para tenaga pendidik atau guru agar mendukung kesuksesan pembelajaran di masa COVID-19 ini. Guru tidak wajib memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Harapannya, guru dapat semakin fokus dalam memberikan pelajaran kepada siswanya. Namun, dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini tidak menutup kemungkinan akan timbulnya beberapa masalah-masalah dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, tentunya peserta didik
mampu maupun tenaga kerja, pendidik dari semua kalangan diharuskan memiliki akses jaringan internet yang sangat baik ataupun baik. Namun banyak daerah-daerah tertentu yang tidak memiliki itu. Itu merupakan kendala yang sangat besar dalam kegiatan belajar mengajar, baik dari materi pelajaran maupun penugasan-penugasan yang diberikan oleh tenaga pendidik selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Namun, di samping beberapa kendala ini, muncul hikmahnya yang dapat diperoleh dari pandemi COVID-19 tanpa kita sadari. Dengan sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara jarak jauh ini, di mana peserta didik banyak melakukan kegiatan di rumah sehingga dapat mempermudah para orang tua untuk memonitoring anak-anaknya. Selain itu, sisi kreativitasnya menjadi meningkat. Sebagai contoh, tidak sedikit tenaga pendidik membuat materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk video-video, materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk video pembelajaran. Selain itu, tidak jarang pula peserta didik yang mendapatkan penugasan pembuatan video pembelajaran yang menarik untuk dipahami oleh dirinya sendiri. Jadi, pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan tidak membosankan bagi peserta didik maupun pendidik. Bagaimana peran dari berbagai pihak dalam menyikapi pendidikan di masa pandemi? Yang pertama yaitu peran guru. Guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring, sehingga anak tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut. Bagaimana tingkat pemahaman anak atas materi-materi tersebut yang telah diberikan secara daring melalui dialog interaktif antara guru dan anak didik, menimbulkan tingkat pemahaman anak atas materi yang baik. Seperti apa? Seperti pembelajaran melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Banyak guru yang masih belum menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga peserta didik sangat bosan terhadap pembelajaran yang berlangsung di sekolah tersebut. Maka dari itu, peran guru sangat penting karena guru dituntut untuk memberikan pembelajaran yang kreatif. Nah, selanjutnya ada peran anak. Peran anak atau peran peserta didik itu sendiri juga sangat penting. Anak dituntut untuk selalu mengikuti daring dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran tersebut secara tuntas tentunya. Anak harus belajar secara virtual, di mana dialog interaktif antara guru dan anak tidak semudah kalau secara tatap muka. Betul sekali, pembelajaran secara daring ini terkendala yang pertama jaringan. Sebelum jaringan terkendala lagi fasilitas yang diberikan oleh orang tua. Apakah telepon genggamnya itu mendukung agar bisa di-download Zoom atau aplikasi Google Meet atau yang lain. Banyak telepon genggam yang tidak bisa menjangkau aplikasi tersebut, ya. Ada dan tidak adanya orang tua atau lainnya yang melakukan pendampingan. Di samping itu, fasilitas anak yang diberi dari berbagai pasti beda-beda, seperti jenis handphone, jenis laptop, provider yang digunakan, dan jumlah kuota yang dimiliki. Yang tadi saya bicarakan yaitu jenis laptopnya itu juga harus mendukung untuk melakukan kegiatan virtual seperti ini. Jadi, peran orang tua juga sangat penting. Ya, selanjutnya ini peran orang tua. Orang tua di saat pembelajaran daring seperti ini sangat diperlukan tentunya oleh anak, terutama pada anak-anak tingkat SD. Orang tua dituntut untuk dapat menjelaskan apa yang dijelaskan oleh pengajar dan dapat membantu mengerjakan tugas pekerjaan rumah anak-anak. Fasilitas seperti handphone, laptop, internet, kuota, dan bahan-bahan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Hal ini memicu kesenjangan karena di saat pandemi ini banyak sekali pemutusan hubungan kerja di kalangan buruh, pemotongan gaji, pemutusan hubungan kerja,
karena dampak pandemi ini berkurangnya penghasilan bagi pelaku UMKM. Jangankan untuk memberikan fasilitas pendidikan, untuk makan saja terkadang masih sulit ya. Dengan demikian, ketika anak tidak bisa mengikuti pembelajaran, sehingga menimbulkan keputusasaan dan menimbulkan putus sekolah. Itu dampak negatifnya. Namun, sekolah tidak tinggal diam karena di dalam kebijakan sekolah itu pasti ada relaksasi terhadap peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Dengan begitu, peserta didik harus datang setiap hari untuk mengambil tugas luar jaringannya mereka atau luringnya mereka. Nah, itu biasa dilakukan tidak semua sekolah karena banyak sekolah yang sangat mendukung kegiatan virtual tersebut. Selanjutnya, peran pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan kualitas pendidikan kepada anak bangsa, karena pendidikan adalah kunci dari keberhasilan sumber daya manusia di suatu negara. Di tangan anak-anaklah kedepannya kita menjadi lebih maju. Di samping itu, pemerintah berperan dalam memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik yang ada serta merekrut tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas. Tidak kalah penting, pemerintah memberikan fasilitas media pembelajaran untuk tenaga pendidik. Nah, diharapkan untuk lulusan-lulusan SMA yang lulusannya corona atau lulusannya pada saat pandemi corona ini, mentalnya jadi lebih semangat lagi. Bukannya mentalnya tambah ciut, tapi mentalnya tambah diuji, tambah besar lagi mentalnya karena bukan hanya pekerjaan sekolah yang harus diselesaikan, namun pekerjaan rumah untuk membantu orang tua pun kita harus menyelesaikannya. Kadang terjadi bentrok juga ya kan, antara waktu mengerjakan pekerjaan rumah dan waktu mengerjakan pekerjaan sekolah. Maka dari itu dibutuhkan peran orang tua dan peran anak yang sangat banyak untuk mendukung kegiatan virtual kali ini. Nah, baik, penjelasan kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga pembelajaran tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Semua itu tergantung diri masing-masing, anak masing-masing. Ketika peserta didik itu mampu, ketika peserta didik itu memiliki kemauan yang besar terhadap pendidikannya, maka halangan apapun dapat ditempuhnya. Tidak punya handphone, bisa ke layanan warnet. Tidak punya handphone, bisa laporan ke sekolahnya agar dibuatkan tugas offline. Semua pembelajaran ini bisa diterapkan ketika peserta didik dan orang tua mampu berusaha dan mau berusaha juga memiliki keinginan yang besar untuk kelanjutan pendidikannya. Jangan sampai anak-anak kita nanti menjadi putus sekolah hanya karena pandemi ini. Pandemi tidak menghalangi kegiatan pembelajaran, pandemi tidak menghalangi kegiatan ekonomi, pandemi juga tidak menghalangi kegiatan apapun itu. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Kita harus tetap bersabar, kita harus tetap senantiasa berdoa agar pandemi ini cepat menghilang dari muka bumi ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.